Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah. Salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'awdu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ija'alni nurun bihaqqin nur. Sahabatku dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Tentunya harapan saya semoga kalian selalu dalam keadaan sehat wal afiat dan segala hajatnya Allah kabulkan, serta tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Mari kita tonton video ini sampai selesai, yang mana video ini kita bersama-sama untuk belajar sejarah bersama guru kami, yaitu Ustaz Kiai Haji Ahmad Zaini Samarinda. Beliau berada sekarang di Masjid Quba ya. Beliau ada Masjid Quba, bagaimana sejarah di sana. Beliaulah menjelaskan tentang sejarah berdirinya Masjid Quba bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita berada di Masjid Quba, yaitu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau berhijrah, sebelum beliau sampai ke kota Madinah, beliau mampir dulu di Quba ini, dan beliau tinggal di sini dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Jumat, baru beliau bergerak menuju ke kota Madinah. Nah, selama beberapa hari beliau berada di Quba ini, beliau tinggal di rumah sahabat yang bernama Kulsum bin Hadam, dan di situ beliau tinggal selama beberapa hari, dan beliau juga menerima tamu di rumah sahabat Sa'ad bin Khaisamah, yang posisi rumah mereka saat ini adalah berada di depan mihrab atau di depan arah kiblat daripada Masjid Quba. Dan para jamaah yang dimuliakan Allah, Masjid Quba ini adalah masjid yang didatangi Nabi setiap hari Sabtu. Dikatakan dalam riwayat bahwasanya Abdullah bin Umar, beliau selalu datang ke Masjid Quba di hari Sabtu, dan ketika ditanya beliau mengatakan bahwa aku juga melihat Rasulullah ketika datang ke Quba juga di hari Sabtu. Dan bagi kawan-kawan yang berangkat ke Masjid Quba, itu disunnahkan untuk bersuci dari rumah atau dari hotel. Kita berwudu, lalu kemudian kita berangkat ke Masjid Quba dan sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka Allah akan memberikan orang itu pahala seperti orang yang berumrah dengan sempurna. Juga nanti para jamaah, di luar daripada Masjid Quba, arah sebelah kanan dari Masjid Quba, di bagian luar itu ada Bir Aris namanya. Itu adalah sumur, tempat di mana dulu terjadi peristiwa jatuhnya cincin Rasul yang dipakai oleh Sayyidina Utsman bin Affan di zaman kekhalifahan beliau. Jadi Sayyidina Utsman ketika di zaman kekhalifahan beliau memakai cincin itu, dan cincin itu terjatuh di dalam sumur tersebut, dan sampai hari ini cincin itu tidak ditemukan oleh para jamaah. Ada sementara ulama mengatakan bahwa itu adalah isyarat bahwa di zaman Sayyidina Utsman itu terjadi fitnah yang sangat besar, dan memang fitnah itu membawa kepada syahidnya Sayyidina Utsman bin Affan, dan juga fitnah besar yang terjadi kemudian di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, maka oleh karena itu para jamaah, dengan berkah masjid yang dibangun atas dasar takwa, yang dibangun dengan pondasi yang batunya adalah diambil dengan menggunakan tangan suci Rasulullah SAW, mudah-mudahan semua sahabat, kawan-kawan, para jamaah bisa insya Allah berkunjung, berziarah ke masjid ini bersama keluarga yang tercinta, melaksanakan ibadah di masjid ini dengan niat ittiba bin Nabi SAW, dengan niat mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan juga para jamaah, nanti di sebelah kiri dari Masjid Quba, di bagian kiri Masjid Quba, di luar mungkin berjarak sekitar 200 atau 300 meter, ada di situ namanya Masjid Bani Unaif.
Masjid Bani Unaif ini adalah masjid yang dikatakan sebelum Rasulullah sampai Kuba, beliau mampir dulu di sana dan beliau melaksanakan sholat di tempat itu, sehingga hari ini dibangunlah masjid yang disebut dengan Masjid Bani Unaif. Jalannya berjarak sekitar 200-300 meter dari Masjid Kuba. Nah, sekali lagi mudah-mudahan kita semua para jamaah senantiasa diberkahi oleh Allah, diampuni dosa kita oleh Allah, dan seluruh jamaah insya Allah, seluruh kawan-kawan yang menyaksikan video ini, berdoa Allah mudahkan untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW, berziarah ke Masjid Nabi Muhammad SAW, sholat di sana, dan juga insya Allah ke berziarah ke Masjid Kuba dan sholat di tempat ini, serta Allah berikan kesempatan berhaji dengan haji yang mabrur, serta umrah makbulah, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tempat tiang-tiang yang ada AC ini, sebagaimana disebutkan Nizar, itu adalah tempat di mana Rasulullah meletakkan unta beliau. Unta beliau ketika beliau datang, posisi unta beliau itu diletakkan di posisi tiang yang ada AC ini. Demikian keterangan dari Dr. Nizar Qasim, salah seorang ulama dari Suriah yang saat ini bermukim di kota Jeddah. Nah, bagian awal Masjid Kuba adalah bagian depan dulu. Bagian depan sana ini adalah tambahan perluasan dari Masjid Kuba. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para kawan-kawan, para sahabat, ini adalah lokasi rumah dari salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Kulsum bin Hadam. Sayyidina Kulsum bin Hadam ini, di rumah inilah dulu ketika Rasulullah datang ke Kuba, beliau tinggal di rumah ini. Dan di rumah ini juga kemudian tinggal Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini rumah Sayyidina Kulsum bin Hadam yang di sini Rasulullah beristirahat ketika beliau sampai ke Kuba. Tepat di depan rumah Sayyidina Kulsum bin Hadam, kita perhatikan itu ada dinding yang di depan ada tulisan atau ada pintu putih. Itu adalah lokasi rumah daripada sahabat Rasulullah Sayyidina Sa'ad bin Khaythamah. Di rumah itu adalah tempat yang dikhususkan untuk Rasulullah menerima tamu-tamu beliau. Ketika datang tamu yang mengunjungi beliau terima tamu di rumah Sayyidina Sa'ad bin Khaythamah. Sayyidina Sa'ad bin Khaythamah termasuk adalah sahabat yang beliau itu syahid di perang Badar. Dan juga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf, Sayyidina Sa'ad bin Khaythamah termasuk orang yang ikut di dalam pertempuran Badar. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di rumah itu juga tinggal sahabat-sahabat Rasulullah, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Sayyidina Zaid bin Harithah di ketika hijrah beliau. Nah, jadi oleh karena itu para jamaah, sekarang kita berada di arah kiblat daripada Masjid Kuba. Ini Masjid Kuba, masjid yang dibangun oleh Rasulullah, dan nanti ke depan ke sana sekitar berjarak 200-300 meter ke depan itu ada Masjid Bani Unaif. Itulah yang kita katakan tadi, masjid yang di sana dibangun sebagai tempat Rasulullah sholat sebelum beliau sampai ke Kuba. Nah, sekarang dibangun masjid, itulah disebut dengan Masjid Bani Unaif. Sekian para jamaah sedikit sejarah yang berkaitan dengan Masjid Kuba. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita dan semoga para jamaah insya Allah bisa diberikan kesempatan bisa berziarah ke Masjid Kuba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Nah, demikianlah sahabatku sejarah singkat yang disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Ahmad Zaini Samarinda, sejarah tentang berdirinya Masjid Kuba bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau menuju ke Madinah, maka beliau istirahat dulu atau singgah di Masjid Kuba atau membangun Masjid Kuba. Nah, demikianlah sahabatnya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah serta inayahnya bagi kita semua, dan dengan berkah kita melihat video ini, Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan untuk melangkahkan kita ke Haramain atau Masjid Mekah Madinah, haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin.
Dan saya mohon maaf jika terdapat hal yang kurang berkenan, dan di dalam kesempatan ini juga semoga guru kami Kiai Haji Ahmad Zaini Sumarinda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf jika terdapat hal yang kurang berkenan. Saya akhiri ma'assalam fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.